Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Larasati, nomor induk mahasiswa 5190311010, mata kuliah Sistem Operasi, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Teknologi Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan Central Processing Unit atau biasa disebut dengan CPU dengan shortest job first. Shortest job first ini merupakan priority scheduling yang dimana prioritas ditentukan oleh waktu pemakaian CPU berikutnya. Dengan CPU burst time yang lebih kecil akan dijalankan atau dieksekusi terlebih dahulu. Di sini, shortest job first akan memberi hasil schedule yang sangat optimal. Shortest job first sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama non-preemptive dan yang kedua preemptive. Untuk yang non-preemptive, yaitu apabila waktu kedatangannya atau arrival time-nya sama, maka waktu yang dibutuhkan atau burst time paling kecil dan paling pendek akan diproses atau dikerjakan terlebih dahulu. Di sini ada contoh soal. Silakan gambarkan Gantt dan juga tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma shortest job first non-preemptive. Proses CPU dengan arrival time atau AT dan burst time atau BT. Di sini, pada saat waktu kedatangan 0, P1 akan mendapat antrian dan membutuhkan waktu yaitu 15 dan akan langsung diproses. Ketika P1 diproses, kemudian waktu kedatangan 5 akan datang dan P2 akan segera mendapatkan antrian dan membutuhkan waktu yaitu 9. Ketika P2 diproses, maka waktu kedatangan 7 akan datang dan P3 akan mendapatkan antrian dan membutuhkan waktu yaitu 2. P1 kan membutuhkan waktu 15. Jadi, saat waktu kedatangan 15, P1 ini sudah selesai. Sedangkan P2 dan P3 mendapat antrian setelah P1. Maka waktu yang terkecil akan didahulukan. Di sini waktu yang terkecil adalah P3. Dengan waktu yang dibutuhkan yaitu 2. Maka P3 ini akan didahulukan. Pada proses ini, tidak menurut nomor antrian kedatangan, tetapi waktu yang dibutuhkan terkecil yang akan didahulukan. P3 diproses dengan membutuhkan waktu yaitu 2. Maka 15 ke 17 butuh waktu 2. Jadi P3 sudah selesai. P3 ini sudah selesai. Pada saat P2 diproses, maka akan datang waktu kedatangan 17 dan membutuhkan waktu yang dibutuhkan yaitu 9. Jadi 17 ditambah 9 adalah 26. Untuk menghitung waktu tunggu yaitu P1 sama dengan tidak butuh waktu atau 0. Jadi P1 sama dengan 0. P2 diproses saat waktu datang, yaitu pada saat waktu kedatangan 17. Dan antrian awal yaitu 5. Jadi 17 dikurang 5 sama dengan 12. Untuk P3 diproses saat waktu kedatangan 15. Dan antrian awal yaitu 7. Jadi 15 dikurang 7 sama dengan 8. Kemudian dijumlahkan yaitu 0 ditambah 2 ditambah 8 yaitu 20. Kemudian untuk menghitung rata-rata waktu tunggu yaitu jumlah dibagi dengan banyaknya proses, yaitu
20 dibagi 3 yang hasilnya adalah 6,7 dalam satuan waktu. Yang kedua yaitu preemptive. Preemptive yaitu apabila proses sedang dijalankan, kemudian ada proses lain yang datang di mana waktu yang dibutuhkan atau burst time lebih kecil dari proses yang sedang berjalan, maka akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembangkan ke antrian atau RQ. Di sini ada contoh soal. Coba gambarkan Gantt chart dan temukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma shortest job first, preemptive. Proses CPU dengan arrival time dan burst time. Pada waktu kedatangan 0, P1 diproses dan mendapat antrian dengan waktu yang dibutuhkan yaitu 15. Dikarenakan P2 waktu kedatangannya 5, maka P2 masuk. P2 masuk. Ini kan P1 belum selesai. Di sini waktu yang dibutuhkan 15, dan di sini masih 5. Jadi 15 dikurang 5, jadi 10. Jadi P1 dikembalikan ke antrian karena masih membutuhkan waktu yaitu 10. P1 ini dikembalikan ke antrian waktu kedatangan 5. Lalu di sini P3 masuk. Di sini waktu kedatangannya yaitu 7. Ini kan P2 sama P1 belum selesai. Di sini waktu masih kedatangan 7. Jadi waktu yang dibutuhkan sebenarnya adalah 9. Jadi 5 ke 7 kan masih 2. 9 dikurang 2 hasilnya 7. Dan dikembalikan lagi ke antrian waktu kedatangan 7. Kemudian ini kan prosesnya habis. Jadi dicari waktu yang dibutuhkan terkecil. Di sini kan yaitu P3. Jadi yang terkecil. Jadi P3 akan segera diproses. P3 itu kan 7 ditambah 2. Dan itu kan 9. Jadi P3 sudah selesai. Karena hanya membutuhkan waktu 2, waktu kedatangan 9 tersisa P2 dan P1. Waktu dibutuhkan terkecil yaitu P2, yaitu 7. Jadi yang diproses di kedatangan 9 yaitu P2. Kemudian P2 diproses membutuhkan waktu 7. 9 ditambah 7 itu kan hasilnya 16. Jadi memunculkan waktu kedatangan yaitu 16. Sekarang P2 kan sudah habis. Kan P2 sudah habis. Maka tinggal P1. P1 membutuhkan waktu yaitu 10. Pada saat kedatangan 16, kemudian diproses P1 menimbulkan waktu kedatangan yaitu 26. Untuk menghitung waktu tunggu, yaitu P1 kan awalnya tidak membutuhkan waktu dan langsung diproses dan dijumlahkan. P1 kan diproses kembali pada proses kedua kalinya saat kedatangan 16. Jadi 0 ditambah 16 dikurang dengan waktu awal kembali antrian pada saat waktu kedatangan 5, jadi 0
ditambah 16 dikurang 5 yang hasilnya adalah 11. Untuk P2 yaitu di proses awal saat kedatangan 5. Kemudian dijumlahkan proses kedua pada waktu kedatangan 9. Sama seperti proses 1 atau P1, 5 ditambah dengan 9 dikurang saat awal masuk antrean dan waktu kedatangannya adalah 7. Jadi di sini adalah 9 dikurang 7 atau 5 ditambah 9 dikurang 7 yang hasilnya adalah 7. Untuk P3 yaitu mendapat waktu kedatangan yaitu 7 dan diproses dikurangi 7 sama dengan 0. Kemudian dijumlahkan yaitu di sini yaitu 11 ditambah 7 ditambah 0 yang hasilnya adalah 18. Untuk menghitung rata-rata waktu tunggu yaitu jumlah dibagi dengan banyaknya proses. Yaitu di sini jumlah adalah 18 dan proses ada 3. Jadi 18 dibagi 3 yang hasilnya adalah 6. Jadi hasilnya adalah 6 dalam satuan waktu.